Kurang semangat. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali datang berkumpul di tempat ini. Kita yakin dan percaya kita ada sampai saat ini bukan karena kebetulan atau bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita datang karena kita benar-benar merindukan lawatan Tuhan. Kita datang karena kita benar-benar rindu jamahan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita datang karena kita adalah umat-umat pilihan Allah yang harus dan yang memang kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang lebih mengenal kami, lebih dari siapapun Tuhan. Jadikan kami Tuhan umat pilihan-Mu. Benar-benar Tuhan kami datang dengan penuh kerinduan, sehingga saat kami pulang Tuhan, kami beroleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan pujian kita. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
yang datang di tempat ini Tuhan Yesus. Ibadah kami, biarlah Tuhan Yesus Kau benar-benar ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah tetap kuasa-Mu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini Bapa yang baik. Biarlah mengalir Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus di atas kami anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Kau berkati kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Biar tetap kuasa-Mu, pengurapan-Mu Tuhan Yesus yang daripada surgawi memberkati kami Tuhan Yesus di tempat ini Bapa yang baik. Ibadah kami dari mulai awal pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Buat pemimpin pujian Tuhan Yesus, Kau mengurapi dan Kau berikan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan Yesus Kau memakai dengan luar biasa lagi Tuhan. Setiap pujian juga Tuhan Yesus penyembahan yang sudah dipersiapkan oleh anak-Mu Tuhan, senantiasa Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu, berbau harum di hadapan-Mu Bapa yang baik. Semuanya Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita mau kembali bersorak-sorai memuji meninggikan nama Tuhan. Kita siap terima kuasa, kita terima kekuatan yang daripada Tuhan. Mungkin engkau datang dengan sakit, mari katakan di dalam nama Tuhan Yesus saya sembuh. Terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, dikatakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat kekuatannya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau siap lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kita mau tinggikan namanya. Girang-girang besar, ada girang besar. Mari kita bersukacita, bersukaria untuk memuji nama Tuhan pada saat hari ini. Karena Yesus bangkit hanya untuk menebus kita. Dengan apa kita balas kebaikannya?
kita disuruh hanya memuji dan melakukan segala perintah-perintahnya. Mari kita bersukaria di tempat ini. Kita menyatakan pujian kita, girang besar, ada girang besar. Haleluya. Nah, semangat, mari kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Girang besar, suka besar, ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka girang besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, haleluya. Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu aku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu aku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, aku selalu, aku percaya akan Dia, sampai semua tempat perlindungannya tinggi bermaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sampai semua tempat perlindungannya tempat perlindungannya di tempat perlindungan, tempat perlindungannya tinggi. Haleluya. Kita saat sebentar lagi akan kembali dibenahi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menikmati makanan rohani kita, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita boleh dipakai Tuhan lebih lagi. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Kiranya Engkau jadikan telinga kami sebagai telinga
pendengar yang baik Tuhan, sehingga kami boleh melakukan perintah-perintah-Mu, boleh melakukan firman-Mu dengan benar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena firman-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi tubuh kami Tuhan Yesus. Tanpa firman-Mu Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan
Bapa dalam sorga, kami berada di dalam rumah-Mu pada saat ini ya Tuhan. Dan kami menantikan firman-Mu yang memberikan kehidupan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami sudah mengangkat hati kami memuji-muji Engkau. Engkau senang ketika kami memuji Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menjaga, melindungi kami sepanjang malam. Dan saat ini kami setiap untuk mendengarkan, belajar daripada firman Allah. Tuhan, kami undang Roh-Mu yang kudus itu, Roh dari tempat yang maha tinggi, untuk menguasai hati, pikiran, perasaan kami, pendengaran kami ya Tuhan. Jadikan telinga kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Berikan kerendahan hati kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, Engkau ada di tempat yang maha tinggi, di tempat yang kudus, tapi Engkau juga ada di hati yang rendah, bahkan hati yang remuk. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat daripada-Mu, sehingga firman yang disampaikan bukan oleh kuat dan gagah hamba-Mu Tuhan. Kami tidak ada apa-apa tanpa Engkau. Roh Kudus bekerjalah dengan seluas-luasnya, dan kami mau belajar daripada firman Allah. Terima kasih Tuhan, memberkati Saudari Sri yang sudah memimpin kami di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami mau duduk dengan penuh perhatian kepada Tuhan untuk kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang siap diberkati dengan firman Allah berkata, amin. Puji Tuhan, God is good all the time. God is good. Puji Tuhan ya. Tuhan selalu baik saudara-saudara. Walaupun kita ada di dalam dunia yang semakin tidak baik. Saudara percaya bahwa dunia ini semakin tidak baik? Tidak ada amin ya. Rupanya masih senang tinggal di dunia ya. Ya, kalau kita belajar dari firman Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa dunia ini semakin tidak baik, saudara-saudara. Ya, mari Bapak di depan bisa. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Senang melihat saudara berada di dalam rumah Tuhan ya. Apa yang kita lakukan pagi-pagi hari ini tidak salah saudara-saudara ya. Tidak salah. Apa yang kita lakukan akan kita terima berkat-berkat dari Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya langsung saja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemarin ya hari Sabtu diadakan ibadah gabungan antara pria Boas dengan wanita Ruth ya. Bagi saudara yang belum bergabung, marilah bergabung saudara-saudara ya. Ada waktunya pria Boas sendiri, kita berbicara tentang pria. Ada waktunya wanita Ruth itu sendiri, dan berbicara tentang bagaimana menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kemarin itu digabung saudara-saudara ya. Dan Bapak Pendeta Muda ya, Daniel Lapian menyampaikan firman Tuhan kemarin, berbicara tentang eskatologi ya. Mungkin ada yang tanya, apa itu eskatologi ya? Saya singkat saja bahwa eskatologi itu berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Ya, tapi saya tidak angkat hal ini. Ya, saya juga minta maaf kepada Bro Denny, kemarin saya agak kurang sehat saudara-saudara, sehingga sulit untuk mau mencatat. Tapi eskatologi itu artinya kita berbicara tentang akhir zaman. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita sadari bahwa
kita berada bukan saja di akhir zaman, tapi di ujung daripada akhir zaman. Artinya bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua, ya, menyambut atau membawa kita pulang ke rumahnya, pulang ke sorga, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan. Jadi eskatologi berbicara tentang apa yang terjadi, dan yang saya ingin angkat, saudara-saudara, ini manusianya nih. Manusianya bagaimana nanti di akhir zaman ini, ya. Yang kedua, kalau saudara tidak lupa, bagi saudara yang ikut ibadah minggu lalu, Bapak Pendeta Tampu Bolon dari Lamongan juga menyentil, saudara-saudara, atau berbicara tentang sebagian kecil daripada eskatologi itu. Bagaimana tentang manusia di akhir zaman. Ya, untuk itu saya ingin angkat hal ini lagi yang dibawa oleh Bapak Tampu Bolon, dan saya merasa terberkati ya dengan ibadahnya, dengan pelayanannya. Sederhana, saudara-saudara, sederhana, tetapi saya katakan sedikit kesaksian ya. Ketika Pak Tampu Bolon itu menghubungi saya lihat beliau minta boleh nggak melayani. Saya lihat bahwa minggu lalunya saya tidak khotbah, ada hamba Tuhan di sini yang khotbah. Kemudian Pak Tampu Bolon minta, saya berdoa, saudara-saudara, saya berdoa begini, Tuhan, saya rindu untuk Tuhan berbicara kepada saya pribadi, apa yang saya harus lakukan di hari-hari ini. Ya, saya berdoa singkat aja, Tuhan berbicaralah kepada saya. Nah, itu sebabnya saya balas kepada Bapak Tampu Bolon, oke bro, kata layani, layani. Dan puji Tuhan, saya merasa diberkati bahwa kita ini sedang hidup di akhir zaman, dan hari-hari yang kita akan jalani itu adalah masa yang sukar. Masa sukar itu artinya masa yang sulit, masa yang meresahkan, ya, menakutkan. Inilah masanya yang kita sedang jalani ini, saudara-saudara. Ya, dan akhirnya Pak Tampu Bolon dengan singkat berkata ada 3 hal, yaitu dalam masa sukar kita jangan patah semangat, tapi harus mengucap syukur. Ya, nah inilah hebatnya firman Tuhan, bahwa Tuhan itu kontra dengan situasi dan keadaan yang ada. Ya, Tuhan tidak ikut arus. Oh, situasinya dunia kayak begini, Tuhan ikut arus, tidak, saudara. Tapi keadaan seperti begini, firman Allah berkata kita harus melawan arus. Amin. Sebab arus dunia itu pasti arus yang salah. Tidak ada arus dunia yang benar, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya hebatnya firman Tuhan yang kita harus percaya, imani, bahwa Tuhan itu against, ya, Tuhan itu lawan. Tuhan itu menabrak situasi dunia ini. Jadi ketika dikatakan dunia ini tambah sukar, maka Tuhan berkata kamu harus mengucap syukur. Bukan menangisi bahwa aduh sukar ya, duduk diam ya, pangku tangannya, duduk nggak ngapa-ngapain, oh udah sukar ya, udah sukar ya. Enggak. Dan firman Tuhan tidak pernah salah, saudara-saudara. Amin. Ya, firman Tuhan tidak pernah salah. Dia berkata kita harus lawan arus itu. Jangan ikut arus. Nah, lawannya masa sukar itu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab suratan Tesalonika berkata, hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu adalah kehendak Tuhan. Dan saudara, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka,
kita harus mengikuti kemauannya Tuhan. Amin. Nyawa kita ditentukan, masa depan kita ditentukan, hidup kita ditentukan, keselamatan kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ngikutin. Kalau firman Allah berkata, ini adalah kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Jangan lakukan kemauan kita. Mati kita, saudara-saudara. Setuju? Haleluya. Yang kedua dikatakan, mari kita lebih melekat kepada Tuhan. Jangan menjauh, saudara-saudara. Dalam keadaan sukar begini, jangan kita menjauh. Wah, itu sebabnya saya gambarkan bagaimana melekat kepada Tuhan. Saya gambarkan pada waktu itu, kita ini cuma ranting, saudara-saudara. Kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dan kita ini cuma ranting. Jadi ranting itu kalau mau hidup, dan kalau ranting itu mau berbuah, dia harus melekat kepada pokok anggur. Jangan jauh. Kalau dia jauh, dia akan menjadi kering dan kemudian dibuang ke dapur api. Tuh. Jadi kita harus melekat. Jadi saya ingin himbau kepada seluruh jemaat yang ada. Jadi dalam masa sukar ini, kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita melekat? Kalau waktu ibadah, ibadah. Ya, waktu berdoa, berdoa. Ya, waktu membaca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Waktu istirahat, istirahat. Waktu tidur, tidur. Waktu bekerja, bekerjalah sebaik-baiknya. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau. Ada waktu kita dibersihkan. Ya, dalam Yohanes pasal 15 dikatakan ada waktunya ranting itu dibersihkan. Ya, itu dibersihkan itu kalau saudara lihat orang yang suka bersihkan pohon itu dipakai pisau, saudara-saudara. Ya. Nah, itu ranting kalau kena pisau mungkin dia bisa berteriak sakit. Tapi maksud daripada Tuhan itu adalah supaya kita berbuah lebat. Amin. Jadi ada waktunya pohon itu harus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dan kalau sudah berbuah, untuk hormat kemuliaan bagi Bapa di sorga. Amin. Bukan kalau kita sudah berbuah, kemudian kita gagah-gagah, saya udah berbuah loh. Gak ada apa-apanya kita, saudara-saudara. Ya, tanpa Tuhan kita gak ada apa-apanya. Dan mari kita sadari bahwa semua berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Jadi yang kedua dia berkata, mari melekat kepada Tuhan. Jangan jauh, saudara-saudara. Kalau saudara lagi susah, jangan tinggalkan ibadah. Kemarin juga Bro Denny angkat hal ini ya, Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan ibadah. Sebab dalam ibadah itu ada nasihat-nasihat yang membangun, menguatkan kita, memberikan pengharapan. Jadi jangan tinggalkan ibadah, saudara-saudara. Kita justru harus semakin giat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, seperti saya katakan tadi, kita harus melawan arus. Yang ketiga disampaikan oleh Bapak Tambu Bolon kemarin adalah jangan berhenti menabur. Tuh. Bayangkan lagi susah begini, firman Tuhan datang, nabur. Jangan lagi susah begini, oh jangan nabur nih, saya mesti ketat nih, simpen nih semua nih. Wah, tambah miskin kita nanti, saudara-saudara. Percaya apa yang saya sampaikan, sebab saya berdiri di atas firman Allah, bukan logika. Amin. Ya. Dikatakan kalau saudara baca dalam Mazmur 126, misalnya kalau saya tidak salah ya, dikatakan walaupun mungkin dengan air mata, artinya dengan rasa berat hati. Mungkin saudara seperti janda Sarfat, punya tepung sedikit dan minyak, tepung segenggam minyak sedikit. Tiba-tiba Elia datang, ibu,
buat saya, ambil minum. Oh, kalau minum sih ibunya bilang oke, saya ambil minum. Tapi kemudian Elia berkata, buatlah roti buat saya dulu, baru buat kamu. Nah, di situ muncul pikiran manusiawinya. Dia berkata, bro, sorry bro kalau ya, ini bahasa saya ya, supaya kita ngerti. Kalau untuk roti, wah berat itu. Ini aja tepung saya tinggal segenggam, minyak sedikit. Saya mau bikin roti buat anak saya, habis kita makan mati kita. Tuh, itu pikiran manusia. Marilah, Filipi pasal 2 berkata, hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kita harus mempunyai pikiran Kristus. Jangan pakai logika kita. Nggak nyambung, saudara-saudara, dengan firman Allah. Akhirnya dia buat. Elia berkata, buatlah dulu buat saya. Akhirnya ketaatan daripada janda ibu janda Sarfat. Mari kita belajar taat, saudara-saudara. Walaupun bertentangan dengan logika kita, Tuhan minta ketaatan. Sebab Yesus pun sebagai anak, dia belajar taat. Ibrani pasal 5, saudara baca. Yesus sebagai anak, dia belajar taat. Siapa saudara, siapa saya? Yesus ada yang punya sedunia ini, dia belajar taat. Nah, mari kita taat. Ketika ibu janda Sarfat itu taat, dia lakukan seperti yang dikatakan oleh Elia. Waduh, berkatnya mengalir, saudara-saudara. Ya, pada masa kering akhirnya hujan, akhirnya pokoknya singkat cerita happy ending. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di masa sukar ini kita mau belajar taat kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, dekatkan dirimu kepada Tuhan, dan jangan berhenti menabur, saudara-saudara. Coba saudara berbicara tentang ilmu tanaman aja. Saudara tabur satu buah biji jagung ini nih saya pakai. Yang paling simple aja ya. Satu biji jagung saudara tanam dengan baik-baik. Dia jadi pohon jagung. Dalam satu buah saja ada ratusan biji jagung tuh. Belum lagi ada beberapa buah dalam satu pohon tuh. Seperti itu, simple aja saudara. Mari kita taat kepada firman Allah. Amin. Nah, saya mau nyambung apa yang dikatakan oleh Pak Kampung Bolon. Hari-hari sukar itu seperti apa sih? Ya. Hari-hari atau eskatologi tentang akhir zaman itu seperti apa sih? Tapi saya ingin kita buka lagi yang dikatakan oleh Bapak Kampung Bolon di dalam 1 Timotius 3. Mari kita lihat apa sih masa sukar itu, apa sih? Kalau masa sukar itu di luar, ya kita ini orang dalam, artinya orang dalam Tuhan gitu loh. Tapi masa sukar ini dikatakan begini, kita buka yuk di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat, saya baca ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari ini, pada hari-hari terakhir. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Saya melihat di sini ada seorang ibu, maaf ya, bawa bayi ya. Untuk ibu ini maaf saya baru lihat ya. Selamat datang ya ibu ya. Ya. Mungkin ibu ini punya pengharapan, aduh saya punya baby ya. Waduh, ini Bapak Pendeta bicara tentang hari terakhir nih. Padahal ibu tentu mengharapkan ya, ini anak akan menjadi besar, akan menjadi berkat ya. Berkat berkali bagi bangsa, berkat juga bagi orang tua ya. Tapi saya berbicara tentang firman soalnya ya. Mari ibu ya, kita berdamai dengan firman ya, ibu ya. Jadi dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari terakhir.
Artinya Yesus akan datang pada kali yang kedua. Jadi ini adalah hari terakhir. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan begini, ya, akan terjadi masa yang sukar. Apa sih kesukarannya itu? Ayat 2 berkata begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Sementara Bapak Daniel kemarin berbicara tentang eskatologi, bahwa kita itu harus saling mengasihi, ya. Jangan saling mendongkel lah kira-kira. Jangan saling iri atau saling menjatuhkan, saling menyakiti. Itu dilarang oleh firman Allah. Tapi firman Allah berkata ini, orang semakin mencintai dirinya sendiri. Artinya nggak peduli kepada orang lain gitu loh. Cinta diri artinya tidak peduli orang lain. Orang lain mau suka kek, mau lapar kek, mau begini, yang penting saya cinta diri saya sendiri. Ini kata firman. Jadi bertentangan kan firman Allah yang disampaikan oleh Guru Denny itu, kita harus saling mengasihi, saling peduli, ya, saling membantu, saling menolong. Tapi di sini dikatakan orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Waduh, kalau mau dibicara di surat Timotius, ini hamba uang artinya dia memburu uang, mengejar uang. Jangan saudara-saudara. Di hari-hari kerja silakan kerja, silakan berbisnis. Tapi di hari Minggu adalah hari untuk kita datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan pelihara kita sepanjang minggu. Jadi kalau boleh hari Minggu jangan ada kegiatan bisnis, jangan ada kegiatan kerja. Mari kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab selama 1 minggu Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, ya. Jadi kalau hari Minggu saya harap tidak ada yang sibuk dengan ini dan itu. Berikanlah hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan pelihara saudara. Dan cara Tuhan pelihara kita ini di luar akal kadang-kadang. Nggak ngerti kita, sebab jalan Tuhan bukan jalan kita. Kepikiran Tuhan bukan kepikiran kita. Sekali lagi saya katakan, mari pada hari Minggu kita hentikan segala kegiatan duniawi kita, ya, bisnis, pekerjaan, ya, overtime atau apa, jangan. Mari bawalah dirimu untuk menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. 7-6 hari Engkau sudah kasih saya kerja. Masa sampai hari ke-7 juga mau dibabat juga, saudara-saudara, kebangetan. Firman Allah berkata Yesus pada hari ke-7 aja, atau Allah pada hari ke-7 dia berhenti untuk bekerja dan melihat apa yang dia telah lakukan itu semua baik adanya. Haleluya. Ya, jadi jangan kita menjadi hamba uang sehingga akhirnya mau hari Minggu kayak mau tengah malam kayak nggak peduli, kita kejar terus itu uang, memburu uang. Ini yang terjadi di hari-hari ini. Lagi, mereka akan membual. Membual itu artinya ngomongnya seenaknya aja, saudara-saudara. Kita hadapi sekarang waduh, soal bual saya nggak usah bicara deh, ya. Semua membual. Pokoknya kalau saya jadi begini. Pokoknya kalau saya kepilih begini. Pokoknya kalau saya diangkat begini. Begitu sudah jadi. Ada yang bilang persoalan di laut jangan dibawa ke darat, katanya. Ngerti nggak nih apa ini? Ada orang mengalami masalah di laut, hampir tenggelam. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, bawa saya ke darat. Sampai ke darat, saya senangkan hatimu. Begitu sampai ke darat, dia lupa. Ada masalah lagi terjadi. Dia bilang, Tuhan, persoalan di laut jangan dibawa ke darat. Itu manusia, saudara. Jadi, ya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Tuh.
Aduh, kalau saya bahas panjang ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Tuh. Ini yang kita akan hadapi, saudara-saudara. Jadi kalau sekarang saudara mungkin sedang mengalami hal itu, jangan kaget. Firman Allah udah ngomong kok. Waduh, saya berbuat baik, saya difitnah. Saya mau nolong, malah difitnah saya. Saya mau bantu baik-baik, dia cari muka lagi. Serba salah dunia ini, saudara-saudara. Ya, oke, saya lanjut. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, siapa ini? Anak. Anak akan berontak kepada orang tua, melawan kepada orang tua, tidak mau dengar-dengaran lagi. Ya. Ini dunia sekarang, saudara-saudara, supaya kita sadar. Dan mari kita cari solusinya. Apa sih yang kita perlu buat? Apakah kita lari? Apakah mau hands up? Ataukah mau bunuh diri aja? Enggak, jangan, saudara-saudara. Anak-anak akan berontak kepada orang tua. Yang dulu kalau dikatakan ini, iya pak, iya pak. Sekarang udah disekolahin, udah sekolah tinggi, udah S1, S2, S3, S5. Begitu orang tua ngomong, papa itu kolot, itu zaman dulu. Sekarang saya udah S3, lain ilmunya tuh. Coba. Mudah-mudahan tidak ada yang di sini yang seperti itu. Tapi kadang-kadang orang tua itu dia nggak sekolah, tapi dia ingin. Sekarang orang tua berkata, walaupun saya begini, saya mau anak saya lebih daripada saya. Begitu udah lebih, saudara, kurang ajar. Saya harap tidak ada di sini. Ya. Apalagi dikatakan, ya, tidak tahu berterima kasih. Aduh, mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, kalau kita dikasih walaupun kecil atau besar, terima kasih deh. Ya. Ada yang dikasih, ya, cuma ngeleos aja begitu. Mari, terima kasih adalah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak usah banyak-banyak ngomong kok. Dalam doa itu nggak usah banyak-banyak. Kita belum ngomong, Tuhan udah tahu kok. Yang Tuhan mau itu bersyukur, berterima kasih, sembah Dia, puji Dia, senangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bayangkan kepada orang tua aja nggak ada terima kasihnya, apalagi kepada Tuhan. Dan kita menjadi orang yang paling berdosa ketika kita mendapat berkat dan tidak mengucapkan terima kasih. Lagi, ya, tidak mempedulikan agama, tuh. Tidak peduli agama. Oke, saya lanjut aja deh. Tidak tahu mengasihi itu. Tadi saya katakan bahwa kita sebenarnya harus mengasihi. Apalagi bukan mengasihi orang yang mengasihi kita. Oh, itu mah orang di luar juga bisa. Tapi yang Tuhan mau adalah musuh kita, orang yang fitnah kita, yang menyakiti kita, merugikan kita. Justru itu yang kita harus kasihi. Sebagaimana Yesus mengasihi saudara dan saya. Kita yang membuat kejahatan, bahkan orang yang menyalibkan Yesus berkata, ampuni mereka. Tapi di sini dikatakan orang tidak ada kasih lagi. Kasih semakin tawar. Apalagi, ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Oh Tuhan, nggak mau damai. Padahal dunia berkata, ada slogan di jalan bertulisan damai itu indah. Tuh, di jalan aja ditulis damai itu indah. Di dalam gereja ada orang yang tidak mau damai. Oke, lanjut lagi ya. Ya, udah tidak mau damai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Tuh, udah nggak mau berdamai, malah ngejelekin gitu loh. Ya, ada yang saudara sedang mengalami hal seperti ini.
Jangan kecewa saudara-saudara. Udah ada kok di dalam firman Tuhan. Tapi mau bilang gak kecewa, pasti kecewa. Nah itu sebentar saya kasih solusinya, apa sih yang kita harus buat. Ya, firman Tuhan selalu mempunyai jalan keluar. Tapi dari pihak kita harus tahu. Oke? Mengekang diri, garang itu adalah super marah, saudara-saudara. Kalau dia cuma marah sih, oke, tenang aja. Tapi kalau udah garang, jangan deket-deket, saudara-saudara. Kalau bos marah sama kamu, oh iya, maaf, ketika saya datang, maaf ya Pak. Tapi kalau dia bilang, hati-hati loh, bos lagi garang sama kamu, berlutut dulu, berdoa dulu sebelum masuk kamarnya, saudara-saudara. Jangan main masuk aja. Garang gitu, marah besar gitu. Ya, apalagi tidak suka yang baik tuh. Ada orang nggak suka yang baik. Banyak yang terjadi sekarang ya. Coba lihat, bagus-bagus bikin ATM. Ada orang yang mikir gimana nih supaya saya dongkel ini ATM. Dibikin begini, bagaimana supaya saya rusakin ya. Jadi nggak suka mau melihat baik. Ya, HP dibuat baik untuk supaya bisa komunikasi lancar. Orang mikirin bagaimana saya pakai ini HP ini untuk ngejelekin orang, untuk bikin yang enggak gitu. Tidak suka yang baik, padahal segala sesuatu diciptakan itu baik. Narkoba sebenarnya itu baik, buat menolong orang yang tidak tahan sakit, itu buat perang. Kalau orang kena luka sehingga dia tidak tahan sakit, maka diberikanlah narkoba, narkotik supaya dia bisa menahan sakit yang menderita itu. Misalnya kena tembakan atau apa. Malah orang sekarang bagaimana nih narkoba nih? Saya akalin supaya orang kena narkoba jadi duit. Ini keadaan dunia sekarang. Pemerintah bikin yang bagus, ada orang yang bilang bagaimana saya mesti akalin supaya saya dapat duit. Iya kan? Ini dunia sekarang. Apalagi suka tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tuh. Ya, dia lebih nurut nafsunya daripada menuruti firman Allah. Ini yang terjadi sekarang, saudara-saudara. Memang firman Allah berkata bahwa di hidup kita ini ada dua nafsu yang sedang berjuang di dalam tubuh kita ini. Ada nafsu baik, tapi ada nafsu jahat. Nah, marilah kita perlu Roh Kudus mengendalikan hal ini. Yang jahat ini perlu dikendalikan. Jadi di sini lebih dominan nafsu jahatnya daripada menuruti Allah. Lagi, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini tentang orang-orang yang disebut tadi ini, dia ada di dalam rumah Tuhan, saudara-saudara. Dia beribadah. Itu sebabnya ada perumpamaan yang Yesus katakan, dalam kita beribadah itu, dalam hidup kita itu ada seperti lalang dan gandum. Ada manusia lalang, ada manusia gandum. Mereka bersatu bersama. Datang murid-murid, Tuhan, guru, perlu nggak kita cabut ini lalang nih, supaya jangan dia merusak ini gandum? Tuhan Yesus bilang jangan, biarin mereka bertumbuh bersama, nanti ketahuan dari buahnya. Tuh. Ya, jadi jangan kita berdoa, Tuhan, saya ini gandum loh, di sebelah saya ini lalang ini, Tuhan sikat dia, Tuhan. Nggak bisa.
Tuhan, supaya saya mau bertumbuh sendiri, saya mau suci Tuhan. Inilah ganggu-ganggu saya, jadi habisi dia Tuhan. Tuhan bilang enggak, biarin bertumbuh bersama. Haleluya. Masih mau dengar firman Tuhan? Ya, Tuhan bilang biarin bertumbuh. Nanti dari buahnya ketahuan. Nanti kalau buahnya nggak ada buahnya, maka yang lalang itu akan diambil, dibuang ke dapur api. Yang gandum ini akan dibawa. Haleluya. Mari, jadi ada di dalam ibadah. Nah, apa yang kita harus buat, saudara-saudara? Nah, saya masuk kepada apa yang saya sampaikan kepada Guru Jody. Guru Jody tanya, apa nih Om temanya? Saya mau sampaikan, mau bilang singkat juga enggak. Mari kita buka di dalam Yudas, surat Yudas. Apa sih yang kita harus buat dengan manusia akhir zaman begini? Apa yang kita harus buat? Apakah kita mau lari? Ataukah kita mau bersembunyi? Atau kita kalau yang kaya beli satu pulau biar saya tinggal sendiri di sana? Enggak juga, saudara-saudara. Apa yang kita harus buat? Kita belajar dari Yudas. Yudas itu cuma satu pasal, saudara-saudara. Saya baca mulai dari ayat 17. Ya, kita belajar apa yang kita mesti buat. Ya, saya harap dengan cepat ya. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, menghadapi masa sukar, menghadapi orang-orang model 2 Timotius 3, menghadapi model seperti itu, Tuhan minta kuatkan imanmu. Amin. Haleluya. Iman kita ini harus dikuatkan. Saudara semua ada di sini karena saudara beriman kepada Tuhan. Tapi kadar iman kita itu berbeda. Amin. Ada yang imannya kuat, difitnah kita cuek aja, baru fitnah kok. Ada yang baru disinggung aja sedikit udah marah aja dia. Mari firman Allah mengarahkan, kuatkanlah imanmu. Bagaimana kita menguatkan iman kita? Kita baca ya. Saya usahakan bisa selesai. Tetapi kamu, ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, untuk menguatkan iman kita, kita harus ingat pengajaran-pengajaran rasul, pengajaran-pengajaran firman Allah. Sebab firman Allah berkata dalam Roma bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Jadi mari kita ingat kembali pengajaran-pengajaran para rasul, guru-guru kita yang berbicara tentang iman. Ingat akan itu, supaya kita punya iman kembali. Haleluya. Oke, saya tidak mau terlalu panjang di situ. Ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Kembali lagi dikatakan, orang-orang di akhir zaman itu jadi pengejek. Jadi kalau kita baca tadi 2 Timotius pasal 3 itu, orang-orang yang ada di dalam gereja tapi modelnya seperti itu, mereka sedang mengejek kita yang mau bertumbuh. Amin. Lagi beribadah sama-sama, atau ngobrol, yuk kita fitnah situ yuk. Yuk kita jahatin situ yuk. Ada di dalam kalangan saudara-saudara. Ya, saya tidak perlu mendetail, tapi kadang-kadang di semua lapisan jemaat
sekolah minggu, kayak kaum muda, bahkan sampai yang di sono-sono itu ada. Ya kita lagi baik-baik, tiba-tiba udah dengar bro, apa? Ya si itu kan begini. Mereka ada, dan kalau kita tidak kuat iman, kita sedang diejek. Mungkin kita bilang, orang ini udah sama-sama hamba Tuhan, sama-sama pelayan Tuhan, ini kok masih modelnya begini? Masih ngajak fitnah orang, masih ngajak ngejelekin orang. Mereka sedang mengejek. Ini dikatakan ya, tampil mengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Saudara tahu apa itu fasik? Fasik itu artinya dia tahu yang benar, tapi dia tidak mau melakukan yang benar itu. Itu yang disebut fasik. Dia tahu jalannya, tapi tidak mau melakukannya. Itu yang fasik. Tahu firman Allah bahwa harus mengasihi, tapi dia bawa dirinya, aku tidak mau mengasihi, aku mau mengasihi diriku sendiri. Itu fasik, saudara-saudara. Ya. Lagi di ayat 19, mereka adalah pemecah belah. Jadi gak heran saudara-saudara, di akhir zaman ini banyak terjadi pecah belah. Bagusnya lagi dalam begini lagi sekarang modelnya. Oh, terjadi perpecahan di dalam gereja ini. Ini bukan perpecahan bro, ini namanya pemugaran, pemekaran itu. Orang bisa pelintir bahasanya saudara-saudara. Ini bukan perpecahan, tapi ini pemekaran. Kalau mau pemekaran yang di dalam Tuhan, nggak perlu ribut, nggak perlu sakitin satu dengan yang lain, dia mekar sendiri. Itu yang namanya dari Tuhan. Tapi kalau harus berantem dulu, ribut dulu, baru pecah, itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi akan terjadi perpecahan. Mereka akan adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Bapak Daniel berkata bagus sekali firman-Nya kemarin, ya sayang saudara nggak hadir ya, tentang eskatologi. Tapi saya bilang firman itu bagus, tapi tanpa Roh Kudus, kita tanpa dikuasai Roh Kudus, kita nggak mungkin bisa hidup seperti itu, mengasihi satu dengan yang lain. Kalau bukan Roh Kudus yang nolong, firman Allah kan mengasihi diri sendiri kok. Kita mau berkata bahwa saya butuh uang, tapi saya tidak cinta uang. Kalau bukan Roh Kudus yang menolong, nggak mungkin. Tidak mungkin kita akan tidak memburu uang. Sebab kebutuhan, mungkin cuma kebutuhan. Saya butuh ini. Ibu boleh pindah ke situ, Bu. Ibu mau ke belakang sana boleh. Ya. Ya. Itulah. Jadi saya bilang, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang baik menurut firman Tuhan. Perlu penolong. Roh Kudus itulah penolong buat kita. Kita ini terus terang lemah. Kita perlu ditolong. Saya lanjut lagi ya. Akan ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ini kuncinya saudara-saudara ya. Ini kuncinya ayat 20. Dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini kuncinya mengatasi orang-orang di akhir zaman yang dikatakan dalam surat Timotius ini, yang ada di dekat-dekat kita ya saudara.
Jadi dikatakan bangunlah dirimu di atas dasar imanmu. Kalau bangun, saudara-saudara, artinya kita harus bergerak. Tidak ada orang yang bangun kemudian lipat tangan, saudara. Kita berdoa buat Guru Jody sama Seslia ya. Rumahnya sedang direnovasi. Ya. Dan rupanya Guru Jody, WA saya cukup berat om. Waduh, mengganggu, tentu mengganggu dong ya. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Orang kalau bangun itu namanya tidak asal unggal-unggal kaki itu begitu, saudara. Perlu siapkan dana, perlu siapkan ini itu, perlu siapkan mental. Namanya membangun, saudara-saudara. Artinya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu namanya bangun. Nah, saya mau katakan tentang bangun. Tolong deh, Wati, klik bagaimana sih kita membangun iman yang benar? Membangun gimana sih? Matius pasal 7, tolong. Wati, Matius pasal 7. Ini pelajaran dasar, saudara-saudara, tapi kita perlu ulangi. Matius pasal 7 ayat 24. Kita lihat bagaimana membangun. Ya, membangun iman ini, membangun iman apa sih yang kita harus buat? Apakah kita cuma diam-diam aja? Enggak. Matius pasal 7 ayat 24 berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan, ini kata membangun ini sama dengan mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau kita mau membangun iman kita, sama dengan kita sedang mendirikan rumah. Dan kita harus perhatikan dasarnya itu apa. Harus di atas batu. Saya kalau mau panjang nanti ke depan. Batu itu berbicara tentang Kristus, tentang Tuhan. Ayat berikut 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tuh, mari kita periksa sekarang iman kita. Saya bangun rumah ini, bangun iman saya di atas apa sih? Ini bicara tentang hujan, banjir, lalu angin. Ini sama dengan itu loh. Fitnah datang, ajakan yang nggak jelas datang. Mari kita kejar uang, itu semua tuh. Angin, banjir, itu semua. Ujian. Kita sedang membangun, tiba-tiba orang datang, yuk ngapain ke gereja deh, yuk kita jalan-jalan yuk, kacau. Itu sama dengan angin, hujan, banjir, mau merusak rumah kita. Tapi kalau kita dengar firman Allah, menjadi pelaku firman Allah, maka kita akan bangun rumah kita di atas batu karang Kristus. Kita tidak goyah soal itu, ya, dan tidak roboh. Kenapa? Karena mendengar firman Allah serta melakukan firman Allah. Tolong diklik sekali Yohanes pasal 14 ayat 23. Tolong mati. Kenapa tidak roboh? Yohanes 14 ayat 23 berkata begini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, artinya melakukan firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuh, kenapa tidak roboh rumahnya? Karena dia itu dengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dia sedang membangun imannya di atas dasar Kristus. Dan firman Allah berkata, kami akan diam bersama-sama dengan dia. Bagaimana mau roboh, saudara-saudara? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal Allah, diam bersama-sama dengan dia. Siapa yang melawan? Sehingga Roma berkata, kalau Allah
siapakah yang dapat melawan kita? Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingin katakan bahwa kita ada di masa yang jahat, masa yang sukar, dan kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita harus berdiam diri dan membangun iman kita di atas dasar iman yang suci, yaitu dengar firman Allah, lakukan firman Allah. Sehingga ayat ini berkata, kami, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, akan diam bersama-sama dengan Dia. Mau tanah goyang tanah bergeser mau bagaimana mau bagaimana, rumah itu akan tetap berdiri kokoh. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh ada di sana. Amin. Tapi sebaliknya, kembali lagi kepada ini berarti Matius 7 kembali. Jadi jangan remehkan firman ya Bapak Ibu ya. Matius pasal 7 kembali. Matius pasal 7 ayat yang ke-25. Oke. Mana? Ya. Kemudian turun bunyi datang banjir 26. Oh iya 24-nya 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan 25. Kemudian turun hujan sebab 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Sekarang orang dengar senang pada ibadah. Ada ibadah di mall, pergi rame-rame ke mall. Ada ibadah di sana, ibadah KPR, senang gitu. Ya, tapi kalau kita hanya jadi penonton, saya bilang kita akan buang waktu, saudara. Tidak ada gunanya. Kalau saudara cinta Tuhan, di mana ada ibadah saudara datang nih. Tapi jadilah pelaku ketika saudara dengar firman Allah. Itu baru menjadi berkat. Tapi kalau hanya cuma rame-rame aja, ke sana, lihat sana, lihat ini, tapi tidak menjadi pelaku, dikatakan begini, mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Saya mau bilang bodoh ya, tapi firman Allah berkata orang yang cuma senang dengar tapi tidak mau melakukan, dia sama dengan orang bodoh. Kata firman Allah, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah ini orang-orang yang model begini, hidup di 2 Timotius pasal 3, roboh dia. Yuk fitnah, yuk cinta uang, yuk nggak peduli orang, nggak peduli agama, nggak peduli orang tua, iya deh yuk. Karena tidak dibangun di atas batu, dibangun di atas pasir. Pasir itu artinya labil. Ya, mana ada rumah dibangun di atas pasir, saudara-saudara? Ya, kalau mau tanya ini mau bangun rumah, kita tanya sama Pak Jody. Ya, nggak mungkin lah dibangun di atas pasir. Nggak usah datang banjir, nggak usah datang angin, digoyang sedikit roboh, saudara-saudara. Dan hebat kerusakannya. Kata hebat kerusakannya ini adalah kita tidak akan mencapai menjadi serupa seperti Yesus. Tuh, akhirnya sia-sia tahun-tahun kita jalani ya ibadah ini berkorban memberi ini, tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Ya, maka roboh dan hebat kerusakannya. Saya kembali kepada Yudas ya. Jadi mari kita bangun diri kita di atas dasar iman yang suci. Kemudian dikatakan begini, berdoalah dalam Roh Kudus. Aduh ini sebenarnya panjang saudara-saudara, tetapi saya perlu menjelaskannya ya, supaya kita bukan asal berdoa saudara-saudara. Ya, kita perlu berdoa dengan benar. Tapi dalam Roma dikatakan
mengatakan ada waktunya kita ini jadi lemah karena kita tidak tahu berdoa. Ada orang disuruh berdoa, oh Tuhan, ya sudah lama di dalam Tuhan, sudah lama di dalam Tuhan disuruh berdoa, jangan jangan saya, aduh Tuhan jangan. Disuruh bersaksi, aduh jangan, saya malu, saya nggak bisa ngomong. Kira-kira Tuhan bilang apa orang seperti begini? Aku sudah berkati dia, aku sudah lindungi dia, aku sudah pelihara dia. Sementara untuk mengatakan Yesus itu adalah dahsyat, Allah yang maha besar, maha kuasa, dia juru selamat, nggak berani, saudara-saudara. Kemarin juga disampaikan oleh Bro Denny, kita harus menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Nah, saya bilang kalau kita tidak punya Roh Kudus, di dalam gereja saja yang satu iman, saudara bersaudara, nggak berani ngomong. Apalagi di luar, saudara-saudara. Iya atau ya? Di gereja yang kita sudah saling kenal begini, yuk bro, bersaksi bahwa Tuhan itu hebat. Katakan aja Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Nggak berani. Sementara firman Allah amanat agung berkata, kita harus keluar menjadi saksi. Tuh. Bagaimana rumah kita mau kokoh, saudara-saudara? Sementara kita tidak pernah mengagungkan Kristus kepada orang lain. Soal itu orang yang kita mau saksikan bertobat, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Urusannya kita adalah hanya ceritakan bahwa Tuhanku itu hebat loh. Yesus itu juru selamat. Tanpa Yesus tidak ada orang yang sampai kepada Bapa di sorga. Itu tugas kita ngomong. Soal yang mau percaya atau tidak bukan urusan kita. Amin. Haleluya. Jadi kita melihat di sini kita perlu berdoa di dalam Roh Kudus. Doa itu tidak gampang, saudara-saudara. Ada dua hal sebenarnya saya mau angkat nih. Ya, mohon kesabaran ya. Doa bisa salah. Jadi jangan saudara berkata, Om, saya udah berdoa Om, kok belum diberkati? Saya udah berdoa Om, kok saya hidupnya kayak gini-gini aja? Doa bisa salah. Jadi jangan kita modalnya saya sudah berdoa, pasti Tuhan berikan. Tolong berarti dua hal dengan cepat ya. Lukas 18. Penting ini saudara-saudara, supaya jangan kita membenarkan diri sendiri. Ya, itu berbahaya sekali ketika kita anggap diri saya itu sudah benar. Sehingga ada ayat yang saya selalu ulang-ulang, jangan ada jalan yang kita sangka lurus. Pikir saya punya jalan ini udah lurus, tahu-tahu ujungnya maut, saudara-saudara. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 berkata begini. Lukas 18 ayat 9. Ya, ini doa yang salah, saudara-saudara. Tapi rasanya dia seperti benar. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Aduh, susah benar dapat orang sekarang yang berkata, aduh, saya udah salah nih. Terima kasih ya, saya udah ditegur. Aduh, jarang ketemu orang sekarang gitu. Malah sekarang kalau ditegur, malah enak aja lu tegur. Lu kira lu yang paling benar ya. Aduh. Kita baru bahas saudara-saudara dengan para pengerja. Ya, Daud ditegur, dia insaf, saudara-saudara. Daud yang raja begitu ditegur, dia sadar diri. Ya, ada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini, ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Saudara-saudara, kalau kita datang ke dalam rumah Tuhan adalah untuk berdoa, untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, untuk mengagungkan Dia, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pelihara saya. Di masa yang sukar ini saya masih ada sebagaimana saya ada.
kasih kepada Tuhan. Ini dua orang pergi berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Nah, saya mau katakan Farisi itu adalah orang yang gak lain berada di bait Allah, yang kutak-kutik Taurat Tuhan, tapi gak ngerti gitu loh. Itu sebabnya perlu minta hikmat dari Tuhan, minta Roh Kudus, supaya kita bisa ngerti apa yang saya pelajari ini. Orang Farisi berdoa begini nih, lanjut ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, boleh bersorak, boleh berteriak, ya Tuhan gak marah kok. Tapi yang Tuhan nilai adalah hati kita. Amin. Kita bisa tapi hatinya kesel banget Tuhan. Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur. Bagus, mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, masih boleh-bolehlah. Bukan perampok, bagus. Bukan orang lalim, bagus. Bukan pezina, bagus. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini tuh. Jadi hati-hati kalau kita berdoa, sudah bikin bagus ini dan itu kepada Tuhan, tapi buntutnya saya nggak seperti dia tuh. Simple saudara-saudara, ya kecil aja kita rasa kita ini paling benar. Saya begini Tuhan, saya begini Tuhan, tapi saya nggak seperti dia. Lanjut di ayat berikut. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Oh, bagus banget. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bagus. Tapi apa yang kata firman Alkitab ini? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Ya, mari kita sadar bahwa kita ini penuh dosa. Sepanjang minggu yang berjalan, saya tidak tahu barangkali itu menyakitin orang, merugiin orang. Jadi tujuan kita ke dalam rumah Tuhan, minta ampun dosa Tuhan. Jangan pernah rasa saya nggak berdosa sepanjang minggu. Ya, akhirnya Tuhan bilang begini nih, ayat berikut 15. Aku berkata kepadamu, orang ini, si pemungut cukai ini, dia pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Haleluya. Kalau Tuhan yang membenarkan kita, itu benar-benar benar gitu loh. Tapi kalau manusia yang membenarkan kita, belum tentu benar. Pegang perkataan saya ini. Kalau Tuhan yang membenarkan kita, maka itu benar-benar benar. Tapi kalau manusia yang membenarkan kita dan memuji kita, itu belum tentu benar. Amin. Saudara setuju? Manusia seringkali dia angkat kita, dia membenarkan kita, dia puji kita, tapi ada maunya, saudara. Ya, jadi Tuhan berkata, orang ini, orang pemungut cukai ini yang berkata ampuni segala, dia pulang dengan dibenarkan Tuhan. Sementara yang tadi itu orang Farisi, dia pulang dengan sia-sia. Sudah ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain, tapi cuma nyalain orang. Siapa sih yang sempurna? Firman Allah berkata, menghakimi orang itu bukan haknya kita. Amin. Bukan haknya kita, itu haknya Tuhan. Jadi jangan kita melihat orang begini-begini terus kita hakimi, oh dia.
Ada orang yang begini, ketika dia mendapat kecelakaan atau ketika dia sakit, terus dia apa kira-kira dosanya nih orangnya? Jangan, saudara-saudara. Orang paling gampang menjudge orang, menghakimi orang. Begitu dia dapat musibah, dia mungkin tertipu, dia dirugikan, atau dia sakit berat, kita terus menghakimi. Ini orang pasti berdosa nih. Enak aja. Ya, barangkali Tuhan sedang mau mendidik dia untuk dia naik kelas. Jadi hak kita bukan menghakimi. Ya, jangan kita menghakimi. Ketika kita melihat orang dalam kesusahan, kemudian kita menghakimi. Dia sih begini. Ya, dia pulang dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, supaya saya puas ini. Ya, Yakobus pasal 4. Jadi ada doa yang salah, saudara. Yakobus pasal 4, supaya saya puas nih. Sebab saya mau berbicara kepada diri saya sendiri ya. Yakobus pasal 4, tolong mati ayat 2 dan 3. Ini doa yang salah. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tahu kelemahan kita. Dan salah satu kelemahan kita di dalam berdoa, Roh Kudus tolong kita supaya kita berdoa yang benar kepada Tuhan. Ayat 2, Yakobus pasal 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak perolehnya. Jadi kan sering kan, kita mau ingin sesuatu tapi nggak memperoleh nih, nggak dapat nih. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Ini 2 Timotius pasal 3 nih. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Udah bunuh, udah iri hati, udah nyakitin orang, nggak tercapai juga tujuannya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ini orang-orang 2 Timotius pasal 3 nih. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau gitu harus berdoa ya. Lanjut ke ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi doa juga bisa salah, saudara-saudara. Sebab sering kali saya jumpai, kenapa bro, kenapa saya begini, berdoa dong. Udah kok saya berdoa. Ya tambah lagi berdoa, udah capek saya berdoa. Karena kita salah berdoa. Ya, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Haleluya. Ini Alkitab bro, ini firman Tuhan. Jadi mari ya, kalau kita minta, biarlah kita mau pakai itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bukan untuk membanggakan diri, bukan saya mau puaskan diri saya. Haleluya. Amin. Jadi bisa salah kita berdoa. Itu sebabnya di sini dikatakan untuk menghadapi masa sukar, untuk menghadapi hal-hal yang tidak menentu sekarang ini, ada 2 kita perlu. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang suci, yaitu ketika kita dengar firman Tuhan, lakukan firman Allah, sehingga Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus diam bersama-sama dengan engkau. Mau ada pengejek kek, mau ada apa kek, fitnah dan lain-lain sebagainya, kita tetap sehat. Yang kedua, berdoalah dengan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bukan asal-asal, saudara-saudara. Yesus sengaja, Yesus harus naik setelah menderita, naik ke surga, minta kepada Bapa untuk Bapa mencurahkan Rohnya. Itu bukan buat main-main, bukan buat nggak ada gunanya. Ya, dia minta kepada Bapa sebab murid-murid perlu ditolong. Yesus tahu model karakter murid-murid, ada yang bandel, ada yang keras kepala, ada yang begini, sama dengan saudara dan saya. Jadi kita perlu berdoa di dalam Roh. Puji Tuhan, ya. Dan selanjutnya, ya, ayat 23 deh, saya langsung ke ayat 23. Yang kita perlu adalah, atau
1:22 dikatakan begini, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Haleluya. Ya. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi Tuhan mau yang dibenci itulah dosanya gitu loh, bukan orangnya. Amin. Jadi kalau ada kita ketemu orang yang pesinah, yang suka bersinah aja, ya, suka ngeganggu orang, istri orang lagi ganggu, inilah orang ganggu, kita jangan benci dia, tapi benci pakaiannya. Dia sedang memakai pakaian orang suka berzina. Jadi para koruptor itu jangan dimusuhi dia korupsi, tapi pakaiannya dia. Amin. Haleluya. Aduh, saya jadi puas deh, udah deh. Terima kasih Tuhan. Saya juga berbicara pada diri saya sendiri kok. Mari di tengah-tengah hari-hari sukar dan sulit ini, jahat, kita tidak bisa lari. Kita harus bangun diri kita di atas dasar iman yang suci, yaitu dengar firman Allah, lakukan firman Allah, maka Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan diam bersama-sama dengan kita, dan tidak ada yang dapat melawan kita. Yang kedua tadi dikatakan berdoalah dengan minta pertolongan Roh Kudus, menuntun kita supaya kita punya doa ini benar. Haleluya. Supaya kita tidak salah berdoa. Ya, kita minta tapi untuk memuaskan. Ya, sama dengan anak yang terhilang itu ya. Dia minta kepada Bapa, setelah diberikan oleh Bapa, dia berfoya-foya. Ya, dia pergi sama teman-temannya, dia foya-foya, habis uang. Begitu datang masa kelaparan, dia kerja di tukang babi, saudara-saudara. Dia bilang, Pak, tukang babi, boleh nggak saya makan makanannya babi? Tukang babi bilang, nggak boleh. Itu sebagai tanda hukuman bahwa kamu sudah salah melakukan anugerah berkat Tuhan. Haleluya. Tapi ketika dia kembali kepada Bapa dari jauh sama dengan Tuhan, kalau kita kembali kepada Bapa, mau busuk kayak, mau apa kayak kita, pemfitnah kayak kita, penjahat kayak kita, pencuri kayak apa, Tuhan dengan senang hati berkata, marilah engkau, aku mau peluk engkau. Amin. Jadi jangan takut kembali kepada Tuhan. Kalau kita sudah sadar, saya sudah berbuat jahat Tuhan, saya sudah berbuat pekerjaan yang paling jahat, paling hina, jangan saudara berkata, sebab ada orang yang berkata begini, bro, masuk gereja yuk. Aduh jangan Pak Pendeta, saya ini masih jahat. Justru kalau kamu sadar kamu paling jahat, datanglah kepada Tuhan. Tuhan mau peluk kamu. Mau bau apa kayak kamu, bau pencuri kayak, perampok kayak, pezina kayak, pemfitnah kayak, kejahatan, Tuhan peluk kita. Ini anakku, bau wangi kamu. Amin. Itu kasih karunia Allah, kebaikan Tuhan yang kita perlu. Kita berdiri bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus baik ya. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan nyanyi ini sambil kita menyembah Dia. Dia baik kok, Dia baik. Dia tidak pernah mempunyai niat jahat kepada saudara dan saya. Sejahat-jahatnya kita, Tuhan tetap menunggu dengan tangan yang terbuka. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan dengan iman, kasih-Mu katakan haleluya, oh Bapa. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menerima aku apa adanya Tuhan.
Haleluya. Berkatmu hari ini yang Kau sediakan lagi. Naikkan syukur menjadi dupa yang berbau harum. Naikkan syukurku. Kita bersyukur sebab Tuhan mau menerima kita apa adanya kita. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih tidak habis. Selalu baru kasih Allah kepada saudara dan saya. Selalu baru. Dan Tuhan kasih yang baru. Haleluya. Bukan yang second, bukan yang bekas, tapi baru Dia berikan kepada saudara dan saya. Ketika kita datang dengan hati yang rendah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin katakan sekali lagi bahwa kasih Allah yang diberikan kepada kita ketika kita menjadi orang yang paling berdosa, kasihnya itu baru, brand new, bukan barang bekas, bukan barang second, tapi Dia berikan yang baru. Haleluya. Inilah yang kita bangga, kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Naikkan syukur kepadanya. Sekali lagi, oh, naikkan syukurku. Oh, bahagia. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu yang paling baru Tuhan berikan. Pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca satu peristiwa di pesta Kana, ketika anggur habis dan muncul anggur baru, pemimpin pesta berkata, biasanya orang kasih yang bagus dulu, dan nanti kalau orang sudah puas, kasih yang jelek, kasih yang tidak bagus. Tapi kok sekarang ini anggur yang keluar ini lebih bagus daripada yang pertama. Inilah kasih Allah kepada saudara dan saya. Mari akui kekurangan kita, akui kelemahan kita, akui ketidakmampuan kita menghadapi hari-hari yang sukar ini. Datang kepada Yesus. Dia sediakan yang terbaik, yang terbaru buat saudara dan saya. Haleluya. Inilah kasih Allah bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kornya kita nyanyikan, dan marilah kita bersyukur. Engkau baik buat saya Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Wahai yang Kau beri, habis-habisnya tidak pernah habis. Dia seperti sungai yang mengalir, semakin jernih ketika sungai itu mengalir. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu. Haleluya. Besar setiamu. Sekali lagi besar setiamu.
kami akui bahwa Engkau Allah yang baik dan Engkau peduli akan kami, sementara dunia tidak peduli karena mementingkan diri sendiri, tapi Engkau tetap peduli kepada kami. Kami bangga memiliki Yesus dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami membangun rumah kami di atas dasar iman yang paling suci, yaitu mendengar firman Allah dan melakukannya dalam hidup kami. Dan kemudian Tuhan tolong kami supaya ketika kami berdoa, kami bukan berdoa dengan kebenaran kami sendiri, sebab kebenaran kami itu bagaikan kain kotor, kain lara. Kami mau berdiri di atas kebenaran firman Allah. Engkaulah yang benar adanya Tuhan. Berkati jemaatmu. Jemaat adalah milikmu, adalah biji matamu. Berkati rumah-rumah tangga mereka, usaha mereka, pelayanan, perjalanan, kesaksian, bahkan apa saja Tuhan. Bisnis apapun yang dilakukan, ketika pada hari yang tepat diberkati Tuhan. Dan biarlah hari Minggu kami pakai sepenuh-penuhnya untuk memuliakan, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi, berkati seluruh jemaat, semua yang melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang terulur Engkau balas dengan berlipat kali ganda, sebab kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, sertai kami dalam perjalanan. Berkati pemerintah kami, berkati juga para dokter rumah-rumah sakit yang sedang menangani COVID. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan patahkan, hancurkan COVID pada waktunya Tuhan. Tapi di masa yang sukar ini, kami mau tetap melekat kepada Tuhan, mau tetap mengucap syukur, dan mau tetap menabur hal-hal yang baik. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan tinggalkan rumahmu, kembali ke rumah mereka masing-masing. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mungkin Tuhan mengalami kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, kami berdoa dalam nama Yesus, dia pulang dengan sukacita daripada Tuhan. Keberkatan dari Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin.